Indonesia pernah punya sosok Robin Hood alias pencuri terkenal. Sebelum menjadi Robin Hood, sosok pencuri ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Namanya adalah Kusni Kasdut. Kusni Kasdut berubah menjadi penjahat usai Perang Kemerdekaan. Dari semula pahlawan, Kasdut kemudian dikenal sebagai penjahat legendaris di Indonesia. Kasdut awalnya adalah pejuang kemerdekaan, sebagaimana diceritakan James Siegel dalam Penjahat Gaya Orde Baru, Eksplorasi Kejahatan Politik dan Kejahatan 2000, Kasdut pernah ditembak dan dipenjara oleh Belanda. Dia sama sekali tak menyesal dan rela melakukan itu untuk Indonesia. Namun, saat perang selesai, dia tak seperti mayoritas pejuang lain yang menjadi TNI. Alih-alih mengabdi kepada negara, Kasdut lebih memilih menjadi rakyat biasa. Setidaknya ada dua versi soal alasan Kasdut mengambil langkah berbeda. Pertama, menurut Patrick Matanasi dalam Para Jagoan 2011, pilihan ini diambil Kasdut karena merasa pemerintah Indonesia yang baru merdeka kesulitan berbuat layak kepada veteran yang berjasa termasuk kepada Kasdut. Kedua, sebagaimana diutarakan dalam Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981, keputusan menjadi rakyat biasa disebabkan karena Kasdut tidak lulus syarat kesehatan dan administrasi untuk menjadi TNI. Dia punya luka tembak di kaki dan tidak terdaftar dalam kesatuan resmi saat berjuang. Entah mana yang benar, satu hal yang pasti setelah perang selesai, Kasdut beralih dari pejuang menjadi penjahat. Ini diambilnya karena terhimpit masalah ekonomi. Kala itu dia sudah berkeluarga dan harus putar otak mencari uang. Akibat tak punya pekerjaan, dia mengambil jalan pintas menjadi penjahat. Kasus pertama Kasdut terjadi pada 11 Agustus 1953. Kala itu Kasdut merampok rumah orang kaya keturunan Arab bernama Ali Bajenet. Dia bereaksi bersama kelompok perampok buatannya terdiri dari Bir Ali, Mulyadi, dan Abu Bakar. Dalam aksi kali ini, dia berhasil merampas harta Ali Bajenet termasuk membunuhnya. Praktis, kabar perampokan disertai pembunuhan, sesuatu yang masih jarang terjadi di masa itu, seketika viral dan buat geger. Kasdut langsung menjadi sorotan dan buronan kepolisian. Sayangnya Kasdut licik bak belut, dia sulit sekali ditangkap. Pada masa jayanya, Kasdut dikenal sebagai penjahat spesialis barang antik. Menariknya, menurut Patrick Matanasi, Kasdut sempat dijuluki Robin Hood Indonesia karena ternyata hasil rampoknya sering dibagikan ke kaum miskin. Aksi paling fenomenalnya terjadi pada 31 Mei 1961 saat merangkap Museum Nasional Jakarta. Di hari itu dia bersama komplotannya melakukan serangan ke Museum Nasional. Para penjaga dilumpuhkan, dia pun berhasil membawa kabur 11 permata koleksi museum yang nilainya ratusan juta rupiah. Sayang, perampokan yang menyasar museum terbesar di Indonesia itu malah menjadi malapetaka bagi Kasdut. Sebagai catatan, menjual permata di masa itu sangat mudah dilacak. Atas dasar inilah, ketika Kasdut hendak menjual permata, pihak kepolisian sudah selangkah lebih maju dibanding Kasdut. Alhasil dia pun ditangkap polisi dengan sangat mudah. Pada saat penangkapan, dia sempat melarikan diri tetapi berhasil dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. Setelah dipenjara dan diselidiki, hasil persidangan menyatakan Kusni Kasdut harus divonis hukuman mati. Selama proses menunggu kematian itu, Kasdut hidup dari penjara ke penjara. Dia pernah melarikan diri tetapi berhasil diringkus kepolisian. Dia juga pernah mengajukan gerasi ke Presiden Soeharto tetapi ditolak. Alhasil, keputusan hukuman mati sudah bulat. Pada 16 Februari 1980, Kusni Kasdut ditembak mati. Kusni Kasdut. Sosok yang bernama asli Waluyo ini di tahun 1960 hingga 1970-an dianggap sebagai penjahat kelas kakap oleh pemerintahan Indonesia saat itu. Namun di sisi lain, bagi rakyat miskin, sosok Kusni Kasdut justru dianggap sebagai Robin Hood-nya Indonesia. Mulai dari pencurian, penculikan, hingga perampokan adalah jejak kriminalnya yang ia lakoni di masa tak lama setelah Indonesia secara penuh berdaulat sebagai negara. Sosok yang memang dalam perjalanan hidupnya lekat dengan dunia hitam ini bersama beberapa rekannya melakukan aksi pencurian serta perampokan terhadap orang-orang kaya pada masa itu. Dan hasilnya untuk menafkahi diri serta keluarganya, sebagian lagi dibagi-bagikan untuk rakyat miskin dan sesama koleganya.
Jejak kriminal yang dilakukan Kusni Kasdut dan komplotan diantaranya yakni sebuah kasus perampokan yang berakhir dengan terbunuhnya saudagar kaya asal Arab yaitu Ali Bajenet, serta penculikan seorang dokter Tionghoa di Jakarta. Namun dari sekian kejahatan kriminalnya yang paling fenomenal dan kemudian menjadikan dirinya sebagai buronan nomor satu, yakni aksi perampokan yang ia lakukan bersama komplotannya di Museum Nasional Jakarta pada 30 Mei 1963. Kusni Kasdut bersama komplotannya berhasil membawa lari beberapa perhiasan emas dan 11 butir berlian senilai 2,5 miliar, sebuah nominal yang tentu saja fantastis pada masa itu. Tak ayal peristiwa perampokan ini membuat geger pihak kepolisian dan menjadi highlight media berita kala itu. Kusni Kasdut dan komplotannya pun akhirnya diburu sebagai buronan nomor wahid di Indonesia. 17 Oktober 1979 adalah akhir dari perjalanan karirnya sebagai penjahat kelas kakap. Dia ditangkap setelah sekian kali menjadi buronan polisi. Kusni Kasdut pun akhirnya divonis hukuman mati atas beberapa kasus selama karir kejahatannya.